Halo Kak. Halo Kak. Kak Saki ya benar? Iya benar dengan Kak Saki. Oke, kita langsung ke pertanyaannya aja kali ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, untuk pertanyaan pertama, sebelumnya kakak udah buka website kan? Udah dong, udah Oke, aku buka-buka dulu, aku lihat-lihat dulu. oke. Yang pertama, di website itu udah ngasih informasi yang jelas nggak kak? Kayak untuk status prosesnya atau misal pemilihan produk atau setelah melakukan pembayaran, informasinya udah jelas belum? Menurut kakak? Oke, kalau menurut saya ya websitenya itu tuh udah memberikan informasi yang cukup jelas mengenai proses yang sedang berlangsung, kayak saat memilih produk hingga menuju tahap pembayaran. Saya masih dapat memahami lah langkah yang harus dilakukan. Namun menurut saya juga informasi terkait status transaksi itu bisa dibuat lebih detail lagi, kayak misalnya dengan menambahkan indikator progres ataupun kayak notifikasi yang lebih informatif tuh agar pengguna lebih yakin bahwa proses yang dilakukan itu tuh udah berhasil dan tidak terjadi kesalahan gitu sih Kak. Oh, oke oke kak. Oke. Jadi untuk status prosesnya berarti masih kurang ya kak menurut kakak? Karena belum. Iya betul. Ya oke. Lanjut ke pertanyaan kedua ya kak. Menurut kakak bahasa dan istilah yang digunakan di website itu udah mudah dipahami belum? Kalau secara umum ya bahasa yang digunakan itu cukup mudah dipahami sih, informasi yang disampaikan juga jelas. Terus saya juga nggak ada mengalami kesulitan sih dalam memahami fungsi maupun fitur yang tersedia gitu. Jadi menurut saya istilah yang satu istilah yang didudukan di dalam website ini tuh mudah dipahami. Oke. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga kak. Menurut kakak proses pembatalan atau kembali ke langkah sebelumnya mudah nggak kak di websitenya? Em, buat yang ini menurut saya sih fitur untuk kembali ke halaman sebelumnya sih udah cukup mudah digunakan ya. Saya juga nggak mengalami kesulitan saat ingin memeriksa kembali informasi yang telah dimasukkan. Tapi kalau menurut saya lebih baik kayaknya perlu tersedia kayak tombol khusus untuk membatalkan transaksi atau kayak mengubah data tertentu tanpa harus kembali ke halaman berikutnya sih Kak, ke beberapa halaman berikutnya gitu. Tapi overall oke, mudah, informasinya juga oke lah, efisien. Oke. Lanjut ya kak. Untuk pertanyaan keempat, menurut kakak tampilan dan penggunaan fitur di website udah konsisten belum ya? Atau masih ada yang ngebingungin? Buat tampilan website secara keseluruhan cukup konsisten, terus juga posisi menu dan fitur utamanya tuh relatif mudah ditemukan sehingga tidak perlu beradaptasi ulang saat berpindah halaman. Menurut aku tampilan websitenya, menurut saya sih tampilan website itu tidak membingungkan sama sekali sih, malah aku kayak kagum soalnya simple tapi to the point gitu loh. Terus juga kayak gak yang terlalu banyak warna kontras, jadi kayak masih oke lah buat dilihat secara mata gitu loh. Oke banget ini juga fitur-fiturnya, kayak kalau misalnya di scroll itu ada muncul pop up ataupun pindah ke halaman selanjutnya ada muncul pop up tuh oke sih, menurut aku lucu sih. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima ya kak. Menurut kakak websitenya udah mampu atau belum ya untuk mencegah terjadinya kesalahan? Misalkan kakak order nih, terus websitenya udah ada konfirmasi ulang atau belum? Oke, menurut saya sih websitenya udah cukup membantu ya dalam mengurangi kemungkinan kesalahan karena terdapat beberapa petunjuk pada tahapan transaksi. Cuman menurut saya masih terdapat beberapa bagian yang menurut saya itu perlu diperbaiki sih, kayak seperti yang tadi kakak bilang, pemberian validasi info secara langsung ketika penggunaan pengisian data gitu.
Terus juga mungkin pengguna bisa dapat mengetahui kesalahan lebih cepat sih tanpa harus menunggu hingga proses pengisian selesai gitu. Oke, oke, oke. Berarti masih perlu ditingkatkan lagi ya, Kak? Oh, betul, betul. Oke, lanjut. Menurut Kakak, menu, fitur, dan informasi di website udah mudah dikenali tanpa harus mengingat langkah sebelumnya belum? Kalau menurut saya secara umum menu dan fitur yang tersedia sih cukup mudah dikenali ya. Saya juga dapat menemukan fitur utama tanpa harus mengingat langkah yang telah dilakukan sebelumnya. Mudah banget sih menurut saya. Bahkan Oke, mungkin pengguna baru pun langsung bisa mengakses websitenya tanpa kayak nanya-nanya lagi, tanpa tutorial-tutorial lagi karena emang mudah banget dikenali sih. oke. Lanjut. Eh, Saat Kakak melakukan proses proses pembelian, menurut Kakak itu udah cepat dan efisien atau masih dirasa belum? Kalau menurut saya sih proses pembelian ini cukup cepat ya, terus juga nggak memerlukan terlalu banyak langkah. Jadi gampangin banget sih buat pengalaman pengguna tuh menjadi lebih praktis lagi. Tapi kan ini Terus masih juga sistemnya manual ya, Kak. Menurut Kakak, ya, untuk sistem manual ini masih efisien kah di Kakak atau kalau di gimana? Ya boleh. kalau di saya sih masih cukup efisien ya. Mungkin boleh kali ditambahin kayak fitur pencarian ataupun navigasi gitu loh. Jadi biar dapat tingkatkan lagi proses pembeliannya gitu loh. Oke. Oke, lanjut ke 8. Menurut Kakak tampilan websitenya udah terlihat sederhana, rapi, dan nyaman digunakan atau belum? Oh, menurut saya, seperti yang kayak tadi saya bilang ya, menurut saya tuh penampilan tampilan website ini tuh udah cukup rapi dan sederhana, kayak nggak ada pengguna yang lain tuh merasa kewalahan gitu loh dengan terlalu banyak informasi. Terus juga warna dan elemen visualnya digunakan cukup nyaman dilihat. Tapi mungkin kan ini masih agak polos gitu ya Kak, cuman putih aja. Mungkin bisa ditambahin kayak background ataupun desain-desain eh, yang rame gitu, rame sedikit biar nggak terlalu monoton gitu sih Kak. Dan sih paling itu aja sih. Oke. Oke, lanjut. Saat terjadi kesalahan, apakah website memberikan pesan yang jelas untuk membantu Kakak untuk menyelesaikannya? Kalau menurut saya sih kayaknya websitenya udah memberikan pesan yang jelas ya kalau misalnya kita lagi terjadi kesalahan sehingga tuh kayak pengguna tuh mengetahui bahwa ada masalah yang perlu diperbaiki. Namun kayaknya buat di pop up isi pesan kesalahannya tuh terkadang tuh kayak masih kurang spesifik. Kenapa sih bisa masalahnya tuh penyebabnya tuh gimana? Terus kayak apa sih langkah yang harus dilakukannya gitu. Mungkin saran saya ya lebih baik jika pesan tersebut tuh dibuat lebih informatif gitu sehingga pengguna dapat segera memahami solusi yang diperlukan kayak dikasih tahu mungkin penyebab permasalahannya apa, terus langkah yang harus diambil tuh gimana. Itu sih Kak mungkin. Oke, untuk pertanyaan terakhir, eh di website sudah tersedia bantuan atau informasi yang memudahkan Kakak saat mengalami kesulitan atau belum? Atau sebelumnya Kakak emang udah pernah nyoba fitur bantuannya? Oh, kalau fitur bantuannya saya belum pernah sih Kak. Mungkin kalau menurut saya ya websitenya itu udah tersedia informasi bantuan yang dapat digunakan sih kayak kalau misalnya pengguna tuh mengalami kendala. Jadi hal ini kayak cukup membantu terutama tuh bagi pengguna yang baru pertama kali menggunakan website. Mungkin bisa ditambahin kayak tersedia halaman FAQ-nya aja kali ya Kak yang lebih lengkap ataupun kayak
fitur bantuan yang lebih mudah diakses gitu. Jadi pengguna tuh bisa nemuin solusi yang lebih cepat gitu loh tanpa harus mencari informasi secara manual gitu sih Kak. Oke, benar. Oke, sudah semua Kak pertanyaannya. Terima kasih Oke, banyak atas waktunya ya Kak. iya sama-sama. Jawabannya benar-benar aku apresiasi sekali. Kakak untuk reward Robuxnya nanti bisa kirim email kakak ke WA ya. Oke, thank you Kakak. Thank you Kak. Sukses terus. Oke, thank you juga. Sama-sama.